Pak Sultoni sebagai LMDH, ya. Nggih. LMDH tingkat apa namanya? Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Pak. So wilayah mana? Songgom. Wilayah Songgom Lor, Pak. Songgom Lor. Nggih. Nah, 2 tahun lalu ada 100 warga di petak 2, 3, 4 ya menggarap jagung. Iya. Ya, tahu-tahu oleh pertani dengan PG, tahu-tahu ditanam tebu. Itu bagaimana kronologisnya, Pak? Iya. Jadi 2 tahun yang lalu itu sebenarnya bukan PG, Pak. Itu perhutani langsung yang nanam tebu. Itu termasuk dalam ATM, Agro Tebu Mandiri, Pak. Agroforestry Tebu Mandiri. Itu ATM program negara untuk swasembada gula. Itu yang 2 tahun lalu. Itu sekitar wilayah Songgom Lor itu sekitar 100 hektar. Itu ada yang ditanamin perhutani untuk tebu. Nah, untuk masyarakat Songgom Lornya itu dikasih yang lokasi sekarang yang 23 hektar itu di PKS kan untuk usaha produktifnya masyarakat Songgom Lor. Itu, Pak. Itu sebenarnya bukan PG tapi perhutani langsung. Oh, bukan PG. Bukan. Tapi Kak, saya ke desa bilangnya gitu. Kalau yang PG itu udah sekitar 5 tahun lebih, Pak. Itu tanaman yang pertama. Ya, tanaman pertama. Kalau 2 tahun lalu perhutani. Kalau 2 tahun yang lalu itu perhutani. Oh, gitu. Kenapa bisa babat bentar lagi panen jagung kan babat? Karena tadinya udah disosialisasi, tapi dari masyarakatnya tetap masih ada pengen menggarap, Pak. Jadi udah diberitahu jangan garap karena ada mau tebu, tapi masih tetap ditanemin kayak gitu. Sebenarnya udah sosialisasi, cuman kurang sosialisasinya. Bukan, katanya sebentar lagi, seminggu lagi akan panen. Tapi dari perhutani nggak sabar, akhirnya dibabat pakai traktor. Ya, ini yang bener yang mana? Iya, sebenarnya udah sosialisasi jauh-jauh hari, Pak. 1 tahun sebelum itu sebenarnya sudah dikasih sosialisasi, tahu. udah diberitahu. Oh, udah diberitahu akan ditanam tebu. Iya, cuman nggak dikasih tahu tanggal dan harinya, Pak. Cuman tahun depan udah nggak boleh garap karena mau ditanamin tebu. Oh, gitu. Tapi masih digarap juga. Iya, masyarakatnya. Oh, yang ngeyel ya. Nggih. Sebenarnya udah diberitahu. Sebagai LMDH itu sarannya bagaimana? Kan mereka juga nanam itu katanya bayar per gedeng. Per gedeng apa per 1.000. Iya, per gedeng itu biasanya kayak agro tanaman jagung di bawah tegakan, Pak. Itu biasanya per panen itu kan ada yang 50, ada yang 100, itu nggak mesti. Kalau nggak panen ya tetap nggak bayar. Kayak gitu. Iya, warga Songgom bayar ya, tetap bayar, tapi diusir begitu saja karena ada program Tebu Mandiri dari perhutani ya. Gitu ya. Ya, akhirnya mereka sekarang nganggur. Beralihnya kita ke ternak. Mereka apa kita? Rata-rata. Kenapa, Pak? Nandur jagung. Tebu ya, jagung. Jagungnya saya nandur, Pak. Itu malah dibabat juga. Sama dibabat, Pak. Saya itu sekitar 6 kantong, Pak. 6 kantong habis. Iya. Orang diganti orang. Enggak ada ganti rugi. Enggak ada ganti rugi, enggak ada. Bapak kan tahu sebagai LMD, kenapa Bapak nanam? Kalau pas lokasinya saya udah dikosongkan, Pak. Karena udah tahu, udah diberitahu untuk tanaman tebu tahun depannya. Katanya juga dibabat katanya. Iya, ada yang dibabat, ada. Karena itu yang tadi masyarakatnya ngeyel kan udah diberitahu tapi masih tetap. Bapak Sultani katanya 6 kantong. Iya, jagung. Jagung. Tanaman jagungnya. Tadinya saya punya lokasi persil itu tanam jagung, tapi kan udah diberitahu akhirnya nggak digarap lagi. Oh gitu. Akhirnya untuk tebu tanamannya dibabat. Kalau saya udah nggak ada tanamannya. Udah nggak ada tanaman, berarti nggak sempet nanam. Ya, karena udah tahu ya. Udah diberitahu. Solusinya menurut Bapak gimana? Solusinya apa, ganti bibit apa gimana? Itu sementara kemarin kita kan komunikasi dengan perhutani Balapulang ya. Waktu mau tebu itu kan emang tadinya kan udah diberitahu, udah disosialisasi bahwa tahun depan. Bukan, solusinya? Solusinya insya Allah ya mungkin kita cari bantuan ke pihak
PPL ya, penyuluh pertanian itu biasanya dapat bantuan bibit. Kemarin aja saya gelontorkan itu sekitar 3 kintal Pak. General apa dari petani? Dari saya mengusahakan ke pihak pertanian, dinas pertanian. Insya Allah bulan ini juga ada bantuan lagi bibit jagung itu sekitar 20 hektaran. 20 hektar. Okay. Ya, terima kasih.